105,2 Cilegon Pas FM News and Entertainment. Halo, selamat siang Sobat Pas. Kembali lagi bersama saya Chef Anwar. Di siang hari ini kita kembali lagi di program. Kemarin itu kita sudah membahas ya satu program. Kalau kemarin kita di Gaspol Gagasan Politik di hari Kamis. Nah, hari ini berubah hari. Jadwal kita di hari Selasa di jam 2:30 ini kita selama 1 jam ke depan di program Gaspol. Masih dengan tema yang sama. Kalau Sobat Pas di minggu yang lalu menyimak Gagasan Politik dengan tema Wahidin Halim dan Airin bersama atau berseberangan ya. Itu kita akan lanjutkan diskusi lagi tentang hal itu di Gagasan Politik khusus untuk hari ini. Masih dengan narasumber yang sama dengan kemarin Sobat Pas. Jadi di program hari ini di Gagasan Politik dari jam 2:30 sampai jam 3:30 nanti kita masih akan juga membahas tentang Wahidin Halim dan Airin berseberangan atau bersama. Masih dengan Profesor Hujoli dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sore hari ini sudah menemani kita di program Gaspol. Kemudian kalau kemarin yang mendampingi saya sebagai co-host cowok juga. Nah, kalau hari ini ada yang beda. Ada yang cantik loh Sobat Pas. Kalau kemarin, minggu kemarin dia bergabung di kita melalui Zoom. Kalau hari ini secara langsung datang jauh-jauh dari Tangerang Selatan. Bukan berarti dia pendukungnya Airin Sobat Pas ya. Tetapi datang jauh-jauh ke sini untuk menemani saya sebagai co-host di program Gaspol Gagasan Politik. Kita sapa langsung satu persatu. Ada Mbak Livina yang Livi Revina yang sore hari ini. Ivi aja. Oke, Mbak Ivi yang sore hari ini sudah menemani saya di Gagasan Politik yang dia akan banyak ngasih pertanyaan sih sebenarnya. Kalau saya sih sebagai orang yang mancing-mancing. yang mancing-mancing. Kalau saya yang ngambilin ikannya aja, Prof. Gitu ya. Masih dengan Prof Joli ya, yang sore hari ini juga masih menemani kita sebagai narasumber kita. Dan tentunya saya ingatkan kembali juga kepada Anda, Sobat Pas, bagi Anda yang ingin bergabung di sini, Sobat Pas, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan di program Gaspol, Sobat Pas bisa melalui WA di 085158871052. Itu melalui WA, baik melalui chat maupun melalui telepon. Saya ulangi di 085158871052. Dan untuk Anda yang ingin menyimak streaming kita, Sobat Pas bisa mengakses di www.cilegonpasfm.com ya. Langsung saja kita mulai obrolan kita di sore hari ini. Mungkin Mbak Ivi mau bikin pertanyaan yang sensasional dulu buat Prof. Waduh, sensasional. Pastinya saya mau nyapa dulu deh. Oh iya, biasa nyapa pas dulu. gitu ya. Aduh, harus disapa dulu dong. Ya, silakan disapa dulu Mbak Livi. Iya, halo Sobat Pas FM dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat hari ini. Senang banget hari ini saya kembali bersama dengan Prof Joli. Sekarang secara langsung nih di Radio Pas FM bersama Kang Anwar juga gitu ya. Mudah-mudahan kabarnya sehat ya Prof ya. Gimana? Alhamdulillah. Profnya provokator, jadi mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan bersama. Dan menjadi provokator gitu. Provokasi juga. Oke. Provokasi pikiran kan? Provokasi pikiran. Kayaknya seru banget gitu ya dari siaran yang kami selalu ya Kang Anwar ya. Bener-bener yang greget banget gitu. Padahal saya tuh lewat Zoom gitu. Tapi nggak dengar juga streaming ya. Penasaran juga gitu. Kenapa sih seorang profesor provokator ini mau gitu ngebahas tentang dunia politik gitu. Jawab dulu dong. Nah, ini sebenarnya bukan masalah mau tidak mau, tetapi ini soal panggilan. Wow. Soal panggilan. Bagaimana kita memberikan wacana-wacana alternatif. Ini kan orang banyak bicara kan, Airin di mana-mana sebagai figur yang number one kan. Betul. Baliho paling gede itu, paling gede. Di mana-mana menguasai visual. WH itu sudah sering disebut-sebut, namanya disebut, tetapi silent. Oke. Nah, tokoh-tokoh yang lain juga ada. Maka perbincangan-perbincangan politik hanya seputar tentang bagaimana dua orang ini berkompetisi. Nah, ketika kita bincang-bincang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Banten, nah kemarin kita dengan provokator di sebelah saya itu yang pertama tuh ya, Kang Arif, itu
tiba-tiba muncul gagasan bagaimana kalau misalkan ini tersatukan. Nah, ada bahasa yang menarik yaitu kemarin bilang smart constituent. Nah, itu menjadi elan yang melatari kenapa sih kita perlu orang-orang seperti saya, mungkin orang-orang akademisi yang lain itu bicara sudut pandang politik, partisipasi politik itu dalam sudut pandang yang mengajak orang untuk bersama-sama membangun partisipasi aktif. Jadi bukan kemudian saya kenal dengan Airin misalnya, terus kemudian saya akan membuat program untuk Airin. Saya kenal dengan WH, nanti orang bikin program ke saya untuk WH dan seterusnya. Tidak berhenti di titik itu saja. Oke, melakukan seperti itu. Tetapi yang lebih krusial saat ini bukan soal mendukung siapa, tetapi bagaimana membangun smart constituent untuk sampai ke tingkat smart citizen. Oke, baik. Kenapa smart citizen? Karena partisipasi masyarakat Banten itu tidak boleh berhenti hanya ketika ada transaksi politik di pemilu. Betul sekali. Ya, apalagi ini sangat menarik sekali untuk dibahas ya. Pasalnya kalau dari sisi saya nih sebagai wanita, pastinya saya akan menilai dari sisi Airin ya gitu kan. Yang seperti saya tahu juga kan Bu Airin merupakan tokoh wanita yang sangat dipuja oleh para ibu-ibu tentunya masyarakat di Tangsel ini ya. Terbukti dengan kepemimpinan beliau saat menjadi wali kota Tangsel memang benar-benar sukses banget gitu ya. Dan ini menarik juga nih. Saya juga merasa kayak tergugah gitu ya. Seperti yang tadi Prof bilang gitu, panggilan jiwa untuk membahas ini gitu. Jadi saya juga kepengaruh juga nih sama Prof. Enggak sih, maksudnya sebagai perempuan gitu dan juga sosok Ibu Airin ini benar-benar tokoh idola nih, salah satunya saya gitu ya. Karena kita juga sempat pernah bekerja sama dengan beliau dan memang saya benar-benar melihat secara objektif cara kerja beliau itu memang sangat smart gitu ya. Dan ditambah lagi kalau misalkan digabung dengan Pak WH gitu, kayaknya cocok kali ya gitu. Makanya Balehonya udah duluan gitu di mana-mana. Ini kalau pendapat saya tentang Airin begini, Bu Airin akan lebih manis, sudah mah orang yang manis, akan lebih manis ya didorong ke pentas nasional. Betul. Kenapa didorong ke pentas nasional? Beliau punya modal kapital sosial, terus kemudian kapital simbolik yang sudah memadai sebagai wali kota yang berhasil. Dia punya daya itu ya, punya resource itu. Di pentas nasional, tokoh-tokoh politik perempuan yang berhasil itu ada pada periode yang lama. Iya, itu betul. ada Mbak Khofifah Indar Parawansa, ada sekaliber itu dan generasi itu. Nah, yang baru ini kita belum lihat nih. Betul. Yang baru belum lihat. Maka ada potensi besar ketika Bu Airin di create panggung nasional. Nah, diantar Bu Airin ke sana dari Banten untuk nasional. Iya. Betul. Setuju. Nah, setelah adanya diskusi ini, apa ada suara-suara di luar ya, Prof? Nah, itu sudah menarik ya. Beberapa rekan sudah mulai texting juga. Oke. Ini kemana nih? Arahnya. Ini arah kok tiba-tiba begini. Persoalannya yang kita bahas kemarin itu kan orang-orang di seputar figur utama itu yang akan menjadi blunder politik. Blunder politik. Blunder politik. Ya, Tar dulu. Gimana bisa? Kayak menarik ya. Blunder politik apa itu? karena begini, mereka akan sungguh-sungguh kemudian mengawal gagasan awal yang mereka dukung, ataukah pada dasarnya mereka bergabung dalam tim itu hanya untuk menyepakati agar program saya sang kreator ini kemudian bisa di-ACC gabung di situ. Ketika jago saya menang, saya pasti akan ke bawah. Ini kan ekspektasi ya, transaksi politik itu terjadi. Nah, blunder ini yang terjadi seperti itu. Nah, ketika Airin WH disatukan, nah, nanti saya ikut siapa? Nanti saya akan bagaimana? Nanti WH punya tim, Oke. Airin punya tim. Nah, saya gini gimana nanti? Nyalon sendiri. Terus gimana dengan kita, Kang Anwar? Kita pendukungnya aja. Pendukungnya aja ya. Nah, ini yang jadi masalah justru texting
yang melakukan counter wacana justru ada di level itu. Di level itu, saya kira figur-figur juga tidak tertutup kemungkinan akan selalu menjajaki tentang potensi untuk kerjasama. Figur-figur ini adalah figur-figur orang dengan visi yang cerdas, dengan visi yang jauh. Dua orang ini, WH, Airin, itu figur yang berpandangan dan berwawasan. Nah, ketika ada gagasan untuk disatukan, nah mereka pasti sedang mengkalkulasi juga. Persoalannya tadi itu, yang texting itu yang di bagian blunder ini, satelit-satelitnya ini, wah gawat nih kalau misalkan disatukan. Nanti kingmakernya di bidang ini bukan saya nanti. Jadi repot gitu ya. Ya, kita di Banten kan sudah disuguhi atraksi seperti itu. Saat ini ya, 2 tahun belakangan ini kita kan disuguhi atraksi seperti itu. Karena kepemimpinan politik itu bukan hasil kontestasi, tetapi hasil dari kuasa politik. Nah, terus kemudian orang-orang yang merasa berjasa atas kuasa politik itu, mereka kemudian mengklaim, kamilah nanti yang berhak untuk mengatur, meresource sumber-sumber alokasi, misalkan proyek itu lewat saya. Nah, ini yang menjadi problem. Saat ini kita sudah disuguhi atraksi seperti itu 2 tahun. Nah, kalau misalkan periode ke depan, katakanlah misalnya seandainya Airin menjadi gubernur, nah orang-orang di sekitar Airin itu juga tidak tertutup kemungkinan akan melakukan pola yang sama, tidak jauh berbeda, yang tidak jauh berbeda. Nah, WH periode kemarin sudah menjadi gubernur, tetapi terbukti ia tidak menggunakan pola itu. Nah, ini kan yang menarik. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar Airin ini dengan WH, dengan pola WH yang tidak memelihara kultur rente, ya namanya kultur rente itu, mereka yang terbiasa dengan kultur rente, transaksi politik, logistik politik, ini yang akan terganggu. Blunder akan muncul di situ. Oke. Ternyata masih menarik ya. Walaupun kemarin kita sudah membahas itu tentang Wahidin Halim dan Airin, tapi di diskusi kedua ini kayaknya semakin menarik loh, Sobat Pas ya. Tetapi kemenarikan ini terpaksa harus saya hentikan dulu sejenak karena kita harus melewati yang satu ini dulu. Kita akan kembali setelah yang berikut. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Indah sih memang kalau dilihat Bu Airin itu, Sobat Pas ya. Terlalu indah bahkan. Terlalu indah. Aduh, jadi ikut-ikutan komang saya, Sobat Pas. Oke, Sobat Pas, kita kembali lagi di Gagasan Politik, yang mana kita masih membahas tentang satu kontestasi politik lokal Banten, yang mana ini dipersembahkan oleh 105,2 Cilegon Pas FM, QP Production, dan juga Sanet News TV Digital. Saya kembali lagi mengingatkan kepada Anda, Sobat Pas, yang ingin bergabung di sini, Anda bisa bergabung melalui line WA kami di 085158871052, yang mana sore hari ini di Gagasan Politik kita masih membahas tentang Wahidin Halim dan Airin, berseberangan atau bersama. Kita masih ngobrol dengan pencetus gagasan ini, dan ternyata Sobat Pas, ide ini dicetuskan sendiri oleh Prof. Joli, dan ini luar biasa loh. Saya juga nggak nyangka apa sih sebenarnya yang mendasari ini gitu loh. Kok sampai yang namanya seorang Prof. Huj bisa tercetus ide untuk menggabungkan mereka ini gitu loh. Tapi ini kan judulnya bergandengan atau berlawanan gitu kan ya. Kalau Prof pengennya bergandengan bersama, ya pengennya bersama, oh gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang mendasari ini gitu loh, sampai ada ide seperti ini? Sederhana saja, tempo hari saya mengatakan bahwa Banten perlu stabilitas politik. Banten perlu stabilitas politik yang lebih baik karena prospek ke depan tantangannya sudah jelas. Ya. Persoalan-persoalan yang kemarin sudah kita bahas ya, sudah kita bahas juga. Alasannya sudah kita bahas juga. Nah, gagasan semacam ini juga bukan hal yang baru ya. Tempo hari itu mungkin 5 atau 6 bulan yang lalu, ketika ramai orang bicara tentang dinasti politik ya, Banten yang dialamatkan kepada Airin itu. Saya berbincang-bincang kepada publik bahwa di Banten tidak ada dinasti politik.
Ya, seperti Tapi yang memang dinasti kemarin. politik memang tidak ada sebenarnya ya di Banten ini. Walaupun santer di luar sana kan ini dinasti politiknya benar-benar sangat kuat banget gitu kan. Ya, itu hanya merupakan jurus politik lah untuk menjegal Airin dan sejenisnya itu. Tapi figur ini terus lari, tetap saja menjalankan ini juga luar biasa. Iya, iya. Tapi ada figur yang tetap silent, tetap diam, gitu kan? Nah, WH melakukan itu. Jadi ini dua tokoh yang berlawanan karakter, dua sisi politisi yang berlawanan style ya. Yang satu di dunia ramai, Airin Gencar. dengan popularitasnya macam-macam ya, dengan branding dan seterusnya. WH tidak melakukan itu sama sekali. Bahkan publisitasnya itu juga tidak banyak dilakukan oleh WH. Publisitas. Iya, iya betul. Nah, jadi saya karena tadi bilang prof itu ya provokator itu. Kalau profesor itu orang-orang pinter di sana. Gitu ya, merendah ya. Biasa orang Nah. berilmu begitu. Emang. Sampai mana tadi saya? Iya. Nah, ini dua karakter yang berbeda ini kemudian kalau misalkan ini memang disatukan, Banten akan selesai. Nah, tokoh-tokoh politik di luar itu tidak muncul. Dan tadi saya ceritakan popularitas WH walaupun tidak melakukan apa-apa, tetapi Messi misalkan ya kita lihat dengan menggunakan analitik saat ini. 8 hari yang lalu tim saya dengan kawan-kawan di Lingkar Studi Masyarakat dan Hukum itu melakukan analisis itu ya tentang keminatan terhadap dua figur ini, WH dengan Airin. Pada minggu-minggu awal itu WH cukup tinggi. Oke. Tinggi di awal Agustus. Terus kemudian dia melandai, grafiknya melandai. Nah, Airin grafiknya di awal itu tidak tinggi, rendah. Tuh. Tapi kemudian dia ritmenya itu banyak akses. Akses. Di pertengahan Agustus itu banyak akses terhadap Airin. Nah, ini tersebar ya di 10 kota seluruh Indonesia ya. Kebetulan itu yang muncul di Indonesia 10 kota. Airin cukup unggul di Serang. WH secara popularitas keminatan di publikasi tidak banyak. Di Cilegon Airin lebih banyak. Jadi banyak orang mengakses Airin, orang Cilegon, dibandingkan dengan mengakses Wahidin Halim. Tapi di Tangerang Wahidin Halim unggul. Nah, ini berdasarkan keminatan saja. Artinya silakan. Saya ngalah deh kalau yang nongol sama perempuan, saya belum ngalah lah. Saya penasaran nih Kang Anwar. Iya, Beliau siap. ini sampai segitunya gitu kan, tahu tuh peningkatan pemilihan seperti itu ya. Itu dilihat dari mana ya, Prof? Itu data, itu internet ya, menggunakan search engine-nya, itu data analytical, sehingga kita bisa melihat tentang kecenderungan keminatan publisitas seseorang. Keminatan orang ketika menggunakan kata kunci Airin, kata kunci Wahidin, itu kita bisa melihat trennya. Dan itu bukan bukan pesanan, itu semua orang bisa melakukan itu karena itu menggunakan analitik. Jadi benar-benar based on data ya, kita nggak bisa bohong gitu kan, karena ini memang pemilihan dari publik sendiri gitu ya. Wah, luar biasa banget ya, selain memang panggilan jiwa, beliau juga memang benar-benar meneliti nih Kang Anwar. Nah, saya juga mau nanya sih, di periode WH itu kan bisa dibilang masih ada Andika gitu ya, maksudnya. Nah, gimana tuh, apa masyarakat Banten masih mau raw sentris gitu, Prof? Kalau menurut Prof gimana? Rau, dinasti keluarga Rau. Ya. Yang disebut dinasti Rau. Betul. Sebenarnya itu bukan sentris ya, tetapi adalah fakta bahwa keluarga ini adalah keluarga yang memiliki pengaruh cukup kuat. Ya, di selatan ada JB, terus kemudian di sini ada Rau. Ya. Nah, ini kelompok-kelompok yang memberikan muatan khas, memberikan arah politik bagi masyarakat Banten ke titik-titik sentral semacam ini. Jadi Rau bukan hanya sentral, bukan sentris, tetapi mereka partisipan yang aktif dan kuat.
sebagai partisipan yang aktif dan kuat, tentu saja mereka tidak boleh melewatkan kekuasaan, kontestasi kekuasaan di tingkat provinsi. Kalau di tingkat kota mereka sudah berpartisipasi. Ada ya di tingkat kota Kabupaten Serang sudah terpetakan dengan baik. Tetapi di tingkat provinsi mereka tidak boleh lolos juga. Tidak bisa melewatkan itu. Maka 3 tahun kemarin dengan Andika, tahun ini ketika gagasan Wahidin Airin bisa disatukan, ya mereka tidak akan kehilangan. Tetapi ketika misalkan Airin berhadapan dengan Wahidin Halim, ya face to face ya, misalkan Wahidin menang, Wahidin tidak bergandengan dengan Airin, ya maka di tingkat provinsi akan loss mereka, tidak punya akses. Walaupun mereka punya jaringan politik yang luar biasa ya. Betul. Tapi jika Airin yang unggul, ya tentu saja memang ada di tangan mereka. Nah, seandainya loss, nah tapi ini kan 50-50 peluangnya. Nah, kalau peluangnya biar tidak 50-50, biar tidak sama-sama 50-50, satukan saja mereka keduanya. Iya, jadi aman gitu ya. Aman. Iya, oke. Siap, Kang Anwar, monggo silakan. Saya lagi sibuk ini. So sibuk nih Kang Anwar. Oke, sebaiknya kita break aja dulu lah ya, karena memang ada sedikit masalah di audio kita, jadi untuk sementara, dan memang sudah waktunya break juga sih, gitu kan ya, karena memang sudah 15 menit kita di sesi kedua, masih dilanjutkan nanti Sobat Pas di program Gagasan Politik ini masih sampai di jam 3:30 nanti. Kita akan kembali setelah yang berikut. 105,2 Cilegon Pulse FM News and Entertainment. Kembali lagi Sobat Pas di Gaspol Gagasan Politik yang dipersembahkan oleh 105,2 Cilegon Pulse FM, Sanet News TV Digital dan juga QB Production. Sobat Pas, kita masih membahas tentang Wahidin Halim dan Airin berseberangan atau bersama. Dan salah satu tokoh di balik menyatukan Wahidin Halim dan Airin ini hadir di studio Sobat Pas ya, Profesor Hujoli yang tadi sudah banyak banget memberikan banyak bisa dibilang tapi saya sih curiga loh Sobat Pas, apa beliau ini agen ya? Agen provokasi, profnya itu provokasi terus. Oh gitu. Ya. Iya, saya curiga gitu. Apakah ada titipan dari pusat atau apa gitu kan ya untuk memunculkan isu ini gitu? Coba tolong dijawab. Ya, boleh juga itu. Sebagai spekulasi politik orang boleh mengajukan penilaian seperti itu. Mengapa perlu mereka disatukan? Jadi jika ada orang berpikiran seperti itu wajar dan bisa diterima gitu. Soal benar dan tidak benarnya saya jawab tidak benar. Oh, tidak benar. Aman ya, berarti aman ya. Benar. Bukan titipan dari pusat ya. Murni ini adalah panggilan jiwa dan juga mungkin ini murni bisa dibilang adalah batas dari kreativitas atau pemikiran dari. Sebenarnya kalau bicara panggilan juga berlebihan ya. Ini adalah agen yang ngaku nih. Agen dari aktivasi pikiran sadar untuk memajukan melihat stabilitas Banten. Gitu. Ya. Jadi orientasinya tetap aja kita berputar di wilayah itu. Jangan sampai kita terjebak ke yang 2 tahun ini ada pemimpin, tetapi kemudian proyek-proyek yang sejatinya APBD Banten itu untuk mensejahterakan masyarakat Banten, belanjanya menjadi terhambat. Ya, terus kemudian rekanan dipetakan, iklim menjadi tidak sehat. Ini yang jangan sampai proses seperti ini berulang. Tahun-tahun sebelumnya 5 tahun Wahidin berhasil menghilangkan praktek itu hampir ke titik yang bagus. Gitu. Jadi kalau ini bisa dipertahankan lagi, kemarin kan formulasinya sama kan? Ya. Kemarin itu kan formulasinya Wahidin Halim dengan Rau. Formulasinya sama. Betul. Jadi kalau misalkan saya mengusung gagasan yang sama, kalau formulasi itu dipertahankan, saya kira bukan hal yang aneh sebenarnya. Gitu. Hanya saja menjadi aneh lantaran saat ini Airin sedang mempropagandakan di awal. Terus kemudian Andika dicabut dan digeser ke calon posisi yang lain. Sehingga orang berpikir harus begini, harus begitu.
Lagi-lagi yang mengatakan harus begini, harus begitu adalah spekulan-spekulan politik. Tetapi kalau kita bisa melihat 5 tahun Banten yang lalu, ya kita lihat agregatnya, kita lihat proyeksi yang dilakukan oleh Banten 5 tahun kemarin, maka formulasi Wahidin dengan Rau, nah sudah unggul. Gitu. Ya. Kita tinggal mengulang saja, tinggal switch saja tadi. Mengganti anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Ya. Kalau di permukaan kan memang terlihat bahwa air ini akan mencalonkan diri sebagai Banten 1. Kalau di permukaan nih ya, gitu kan ya. Tapi kan kita nggak tahu kasak-kusuk di belakangnya. Nah, itu yang tadi saya bilang begitu. Nah, jadi gimana? Nah, jadi kita kan baru bisa memprediksi bahwa Airin ini akan ke A1, akan menjadi cagup nih. Nah, kita kan baru memprediksi-prediksi. Walaupun di baliho di macam-macam itu sudah dinyatakan Airin sebagai bakal calon legislatif. Bakal calon gubernur ya itu. Ya, tetapi dia juga bakal menjadi legislator dulu atau tidak, kan itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan. Itu. Ya. Silakan dilanjut. Ini menarik banget sih Kang Anwar ya. Mungkin Iya. saya penasaran karena memang saya sebagai warga Tangsel juga sering kali melihat baliho-baliho yang sangat gede gitu ya Ibu Airin. Nah, menurut Prof nih ya, sosok tokoh nasional perempuan itu kan sudah ada tuh tadi contohnya seperti yang Prof bilang ada Ibu Hovifah gitu ya, dan salah satunya lagi nanti mungkin insya Allah akan ada Ibu Airin gitu. Nah, menurut Prof sendiri nih, siapa sih sosok perempuan yang bisa menandingi Ibu Airin? Kira-kira ini di mana nih? Skala nasional atau skala Banten nih? skala nasional dan Banten dong pastinya. Gini, kalau skala nasional itu kemunculan tokoh-tokoh politik dari daerah itu biasanya loncat ke tingkat nasional dengan menggunakan lompatan-lompatan ngamuk. Ya, ngamuk dulu itu ya, banting-banting meja, banting-banting kursi, marah-marahin staff ya. Baru kemudian dia naik ke tingkat nasional itu. Nah, ini yang muncul kan fenomenanya seperti itu. Kalau sudah banyak mendapatkan dukungan dari warganet, nanti Jakarta narik. Jadi politik seperti ini adalah politik selebrasi. Ketika orang banyak bertepuk tangan kepada orang itu, nanti Jakarta akan menariknya. Basisnya adalah selebrasi, perayaan, orang ini hebat, pujian ini. Tetapi kalau misalkan Airin ya dengan keberhasilan membangun Tangsel, terus kemudian dia berani naik ke pentas nasional, mengusung gagasan-gagasannya di pentas nasional, bukan tidak mustahil Airin bisa menjadi tokoh perempuan di level nasional. Tanpa harus viral yang negatif tadi gitu ya. Ya iya dong. Masa kemudian harus nunggu Bu Airin ngamuk-ngamuk dulu? Iya Kan jangan, Bu Airin itu biarkan menjadi sosok yang masuk ke pentas nasional itu dengan prestasi. Betul. Nah, Dan ini yang memang harus sudah diperjuangkan oleh tim kreatifnya mestinya. Nah, iya, kayaknya harus salah satu tim kreatifnya itu adalah Prof deh. Ya, satu lagi nih Prof. Kita ketahui juga kan Ibu Airin ini masih dalam lingkungan dinasti Abah Hasan Sohib ya, almarhum. Nah, apakah masyarakat masih inginkan penerus itu atau wajah baru? Ini menurut versinya Prof ya, sebagai provokator sekaligus kreator. Keluarga Hasan Sohib itu dicintai oleh masyarakat Banten. Mereka punya akar tradisi yang kuat. Ya, saya tinggal di lingkungan pedesaan sehingga kisah-kisah tentang keluarga Hasan Sohib di perkampungan itu begitu lekat, dan itu menyatu dengan mereka. Dan ketika keluarga mereka kemudian mencalonkan diri menjadi calon-calon politisi, hampir tidak ada penolakan. Jadi secara kultural mereka welcome. Tapi ini adalah masyarakat tradisional, masyarakat rural, masyarakat pedesaan. Sementara Banten itu ada banyak lapis segmentasi masyarakat ya. Ada yang rural tadi, yang tradisional. Kemudian ada yang setengah edukasi ya, setengah yang teredukasi. Jadi teredukasi tapi gak mau baca nih. Sarjana tapi baca kagak gitu. Bacanya di WhatsApp, itu di WA, itu di Twitter, di Facebook, bacanya itu. Referensi mereka nggak punya, atau tidak mengakses itu, atau tidak mau mengaksesnya. Nah, sehingga mereka akan menjadi kelompok-kelompok yang menerima terhadap apa yang dibrandingkan oleh medsos. Kalau medsos ngomongnya begini, mereka akan ikut ke situ. Ini kelompok seperti ini nih.
Terus kemudian kelompok yang agak lebih tinggi lagi, yaitu middle society, masyarakat yang melek literasi. Mereka mau baca berita, mau membandingkan, mau mengkomparasi, tidak hanya menerima status dan informasi saja. Nah, mereka cek masa lalunya bagaimana, kedepannya bagaimana prestasinya. Nah, yang ini. Terus kemudian masyarakat kritis nih yang di atasnya. Ada 5 level masyarakat ini yang di Banten yang semuanya harus dibaca. Nah, kelompok Hasan Sohib ada di level yang pertama. Level bisa dibilang level paling bawah. Bukan, itu bukan bawah ya, tetapi ini posisinya begini dia. Oh, Ya. Ada di dalam oke. lingkupnya. Posisinya dia datar ya, sama ya gitu. Tapi jangan dilupakan bahwa masyarakat yang tradisional tadi itu adalah lapisan masyarakat terbesar. Oh, itu. baru saya mau tanyakan itu tadi. Kalau di persentase berapa itu? Saya belum punya datanya itu. Nah, nantilah saya coba membuat analisis ya, datanya bagaimana gitu. Berarti harus menyatu ini ya, Wahidin Halim sama Airin ya. Ya. Jadi intinya menyatu lebih baik daripada berlawanan. Oh gitu ya. Oke, baiklah Sobat Pas ya, kita harus break dulu sejenak. Setelah yang berikut kita akan kembali di Gagasan Politik. 105,2 Cilegon Pas FM News and Entertainment. Sobat Pas, kembali lagi bersama saya Anwar di Gaspol Gagasan Politik. Masih bersama Profesor Hujoli dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan juga Mbak Livi yang sore hari ini sudah bergabung di sini Sobat Pas ya. Tentunya Gagasan Politik ini dipersembahkan oleh 105,2 Cilegon Pas FM, QP Production dan juga Sanet News TV Digital. Sobat Pas, kita kembali lagi masih membahas tentang Wahidin Halim dan Airin, berseberangan atau bersama. Kalau di sini sih lebih banyak kayaknya pengennya udah sih bersama aja gitu kan ya. Dan seolah-olah tidak ada lawan yang sepadan dengan dia. Gitu nggak sih, Prof? Ya, sebagai provokator ya dari Utirta itu ya. Ya, saya bilang memang sulit untuk mencari lawan bagi keduanya ketika WH Airin itu disatukan. Ketika ini disatukan, mencari lawan itu akan menjadi hal yang sulit. Ada memang yang berani. Tadi saya bilang ada segmentasi masyarakat tradisional dan masyarakat menengah dan seterusnya. Nanti kelompok-kelompok ini akan memunculkan orang-orang. Bisa jadi orang-orang yang merasa ada di yang paling tinggi nih ya masyarakat kritis. Nah, mereka boleh jadi nanti akan melakukan petualangan politik, negosiasi ke Jakarta. Jakarta, tolong dong taruh orang satu di Banten sebagai lawan. Jadi akan muncul seperti itu. Ya, tapi sebenarnya udah ada nama belum sih? Nah, kalau nama-nama itu kalau prediksi saya tidak keliru, jika ada orang dari yang top society ya, mereka ada merasa top di kelompok masyarakat yang kritis dan mereka merasa bisa meng-create wacana, mereka akan melakukan lobby politik ke Jakarta dan akan mencarikan sosok yang bisa bertarung menghadapi pasangan WH Airin. Namanya nanti jangan saya sebut dulu. Oke, rahasia gitu ya. Tunggu tanggal mainnya. Bukan, karena kita harus bisa menganalisis peta politik di Jakarta juga. Kan orang membayangkan pertarungan di Banten itu hanya peta politiknya Banten, orang-orang Banten saja. Betul. Mereka hanya membayangkannya begitu. Padahal Banten merupakan domain yang tidak jauh dari kekuasaan di Jakarta. Jadi kalau Jakarta tidak memberikan restu, ya tidak ada pertarungan di Banten, pertarungan politik. Ya. Betul sekali. Nah, sih. masalahnya siapa ini yang berani dan mampu untuk datang ke Jakarta, menggoyang di Jakarta, meminta restu di Jakarta, dan muncul tanda tangan orang-orang gede di Jakarta hingga di Banten, plus logistiknya. Untuk menyaingi dua orang untuk ini menyaingi gitu ya? dua orang itu. Oke, berarti jawabannya tunggu tanggal mainnya. Artinya itu tadi harus ada restu dari Jakarta gitu ya. Harus Dari ada restu. pusat ya? Iya. Bahkan ketika Airin mau menjadi calon gubernur, ya harus menunggu restu juga dari Jakarta. Oh, I see. Oke, siap. Aduh, ini Sebenarnya tuh makin penasaran gak sih iya Kang sih. Anwar ya? Sebenarnya sih makin pengen- gemes gitu ya. Cuman masalahnya waktu kita terbatas banget, Iya, Mbak bener Livi. banget. Mungkin kita minggu depan kita sambung lagi ya di Insya Allah, Gagasan insya Politik Allah. ini. Dan lebih seru lagi pastinya. Oh, yang pasti lebih seru lagi Sobat Pas ya. Kita tunggu saja di Gagasan Politik selanjutnya dengan tema yang lebih menarik. Atau mungkin masih membahas tentang ini lagi Sobat Pas ya. Masih siap, Prof? Siap. Oke, siap kalau memang masih membahas tentang ini. Nah, saya pengen closing statement dari Profesor Rujoli deh ya sebelum kita akhiri perbincangan kita tadi sore hari ini. Nah,
Untuk masyarakat Banten itu saya berharap menjadi masyarakat pemilih yang semakin meningkatkan partisipasi politiknya. Jangan berhenti hanya pada saat orang-orang menggandeng Anda untuk mendukung salah satu figur. Ini berlaku bukan hanya di pilkada, termasuk di legislatif juga. Jangan berhenti di titik itu, tetapi sertai mereka dalam perjalanan mereka menjadi pemimpin. Kalau mereka lebih banyak memelihara konco-konco kroni-kroni mereka yang membantu logistik pemilunya, ya semprit mereka. Di Banten terlalu sepi dengan fenomena itu. Betul. Masyarakat hanya berhenti menghantarkan pemimpin ke pucuk pimpinan. Selesai itu sudah. Nah, sekarang masyarakat Banten sesudah menghantarkan seorang politisi menjadi pimpinan di Banten, kawal mereka dalam proses kebijakan politiknya. Amati mereka dalam kebijakan-kebijakannya. Semprit mereka jika mereka lebih banyak memberikan makan, memberikan kue kepada Iya. itu. Baik, Sobat Pas, itu tadi Sobat Pas ya perbincangan kita di sore hari ini di Gagasan Politik. Tentunya kita akan kembali lagi Sobat Pas di Gagasan Politik edisi selanjutnya. Dan waktu kita sangat terbatas, hanya sekian detik aja menuju ke azan asar. Jadi saya dan juga Livi harus pamit undur diri di Gagasan Politik yang dipersembahkan oleh 105,2 Cilegon Pas FM, QPri Production dan juga Sanet News TV Digital. Terima kasih banyak atas kebersamaan Sobat Pas di sore hari ini. Terima kasih Mbak Livi. Sama-sama. Oke, terima kasih juga Prof. Joli yang sore hari ini sudah menemani kita di Gagasan Politik. Kita akan kembali di Gagasan Politik edisi selanjutnya. Akhirnya kita pamit bareng-bareng yuk. Yuk. Kita Sobat Pas. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.